nganut VW pakai AC. Dan mungkin untuk beberapa orang ini selalu kontroversi gitu ya, karena ada yang bilang tidak original, atau mesinnya nggak kuat, atau mesinnya boros gitu ya. Gua kompromi sama hal-hal kayak gitu. Gue mentoleransi kalau mesinnya bisa kuat 5 tahun misalkan, dengan pakai AC hanya bisa kuat 4 tahun, kalau gue nggak apa-apa, karena artinya gue bisa menikmati 4 tahun tersebut dengan benar-benar happy karena gue nggak keringetan. Itu prinsip gue sih. Nggak tahu kalau orang yang beda. Once lo udah pasang AC, dia itu sama kayak mesin lah. Dia harus ada maintenance-nya juga gitu. Ada beberapa partnya dia yang sifatnya bisa jadi habis pakai gitu. Sebelum lo memahami AC gue saat ini problemnya apa, lo harus ngerti gimana cara kerjanya sistem AC di mobil. Nih. Nah, prinsip AC kerja mobil tuh kayak gini. Analoginya kayak lu pegang kipas angin tangan yang lu pegang, di belakang kipas anginnya pas lu nyalain, lu tempelin es batu yang dingin, yang baru keluar dari freezer. Pasti angin yang dikeluarin dari kipas angin tersebut, anginnya lebih sejuk dibandingin kalau nggak pakai es batu. Nah, lama-lama pasti es batunya habis karena dia mencair gitu ya. Sehingga kita butuh yang namanya es batu baru. Kita harus ambil dari freezer gitu ya, atau kita bikin es batu baru lagi. Nah, jadi kipas itu kita ibaratin kayak blower mobil atau kayak evaporator yang tugasnya adalah hembusin angin gitu. Jadi angin sejuknya keluar, kita bisa merasa dingin di dalam kabin. Sementara kita perlu sumber dinginnya itu sendiri. Di dalam komponen mobil kita butuh yang namanya freon. Nah, freon untuk bisa jadi dingin, dia didinginkan oleh kondensor gitu. Sehingga kondensor itu kita bisa bilang fungsinya seperti si es batu itu sendiri juga gitu ya. Dan untuk memastikan stok es batunya cukup gitu, kita bisa terus merasa sejuk, kita butuh es batu yang banyak. Nah, kita butuh wadah untuk kita bisa nampung es batu yang banyak. Nah, wadah tersebut itu diibaratin mirip fungsinya seperti kompresor gitu. Karena kompresor tugasnya adalah menghantarkan freon ke dalam sistem AC, sama wadah juga fungsinya ngambil es batu dari freezer ke dekat kipas angin yang mau kita bikin. Nah, kuncinya biar AC lu dingin adalah 3 komponen tersebut, blower evaporator, kondensor, sama kompresor, itu lu sesuaikan dengan spek mobil lu juga gitu ya. Sehingga dengan lu bisa optimalkan 3 komponen tersebut, AC mobil lu bisa jadi optimal juga. Jadi pada saat lu nyalain AC, gua itu ada lampu LED buat nandain bahwa kompresornya hidup atau mati gitu. Yang bener adalah lampunya itu harus nyala mati, atau dalam hal ini kompresornya harus mati nyala. Kenapa? Karena kalau kompresor nyala terus, yang tadinya freon dipompa untuk didinginin, lama-lama jadi freon yang panas terus gitu. Jadi saat ini gue manualnya coolernya selalu gue matiin biar kompresornya stop kerja. Nah, ini gue harus manual nih. Jadi kalau udah rasa agak-agak nggak dingin di kabin gitu ya, ini harus gue nyalain lagi gitu. Nah, ini problemnya gitu. Harusnya sistem tersebut bisa kerja secara otomatis. Kenapa gue pilihnya di Dwiguna gitu ya? Ini semua ada alasannya anyway. Gua itu cukup lama lah researchnya. Gue ada kali setahun gitu ya. Adalah mobil salah satu temen gue, kombinya, yang gue rasa ini dingin banget gitu, enak. Akhirnya gue tanya detail, speknya apa, kompresornya apa, blowernya pakai apa gitu. Dan singkat cerita gue muter-muter lah daerah Jakarta Selatan sih. Dan sampai pada gue lihat ternyata salah satu opsi yaitu adalah Dwiguna AC. Dan dia udah masangin AC dari lama bang. Kayaknya udah dari tahun 2000-an atau mungkin iya 2000-an awal lah gitu. Dan sampai hari ini pun VW Classic,
pasang AC-nya di dia gitu. Nah, kita sekarang udah nyampe nih. Yang punya namanya Ko Ahwat. Nah, kita langsungin aja deh. Kan PW semua tuh isinya. Oke, gitu ya. Nah, kita sama Ko Ahwat, apa kabar? Iya. Ini yang punya nih. Ini yang punya. Spesialis Kita AC. sama-sama pekerja aja kita. Nanti minta tolong dicekin ya. Oke. Oh ya, siap. Iya. Ya, jadi gua sedang bersama pemiliknya langsung Ko Ahwat. Itu pasang AC di Dwi Guna udah 2017 gitu ya. Dan kembali lagi tidak disponsori. Ini testimoni pribadi. Nah, nggak semua orang kok pasang AC itu di VW berani. Pertama, selalu punya pemikiran pasang AC mahal. Itu bener apa enggak sebenarnya Pak Ahmad? Ya bisa benar, bisa enggak juga. Dibilang benar ya memang dibandingin mobil Jepang dia lebih mahal. Ya. Karena kan dia dari nggak ada materialnya pun lebih banyak. Nah, Seperti mobil kombi kan dari depan mobil sampai belakang mesin. Nah itu kan perlu material lebih banyak dibandingin mobil Jepang biasa. tuh. Nah, memang dari pabriknya mobilnya belum pasang AC. Itu yang Betul, pertama. Jadi semua ya. partnya harus kita modalin. Orang nangkepnya mahal. Tapi sebenarnya pun sekali beli kan dia bisa tahan bisa 5 mungkin sampai 10 tahun kemudian. Betul. Ada kesulitan spesifik nggak kalau mau pasang AC VW? Ada? Pada awalnya memang ada, tapi berjalan waktu dengan jam terbang kita yang makin banyak, Nah, jadi udah seperti biasa buat kita. udah biasa ya? Oke, kalau sebentar udah dulu. Biasa, ya. Ko Ahwat pasangin AC buat VW, yang VW tua, VW Iya. klasik, itu dari tahun berapa kok? Dari tahun 80-an. Tipsnya kalau mau pasang AC buat kombi, setidaknya yang paling direkomend speknya dulu deh. Speknya dulu apa kok? Pertama-tama kondensornya atau kondensing itu harus yang besar. Tawa double. Oke. Terus pendinginan kondensingnya pun harus yang besar. Yang disebut extra fan itu. Nah, kalau itu pendinginan kondensingnya udah cukup dan penempatannya benar, sepertinya nggak ada masalah buat yang lainnya. Gitu. Yang sering terjadi, yang gagal pasang PW, penempatan kondensingnya yang salah. Kompresor Denso apa Sanden? Ini gimana nih? Kita bicara PW, sebenarnya nggak ada masalah. Mau Tanden, mau Nippon Denso. Tapi kalau untuk mobil sedan, ya itu memang ada perbedaan. Jadi perbedaannya antara kompresor Nippon Denso dengan Tanden, Nippon Denso cuma menang lebih halus suaranya. Kalau masalah dinginnya, kalau speknya sama, dinginnya juga sama. Ini agak teknis juga. Kalau blower, kenapa yang dipasang di punyaku pasangnya pakainya Super King? Iya. Kenapa tuh kok? Ya itu kita kan hitung ruangan PW kombi cukup luas. Jadi kita pakai blower Super King itu dia BTU-nya tinggi. Maksudnya daya dinginnya tinggi. Daya dinginnya tinggi. Pemutaran dinginnya jadi cepat. Oke. Gitu. Sebenarnya boleh aja pakai yang lain, Boleh. tapi kalaupun mau maksimal, kalau di kombi disaranin pakainya Super King ya. Super King. Jadi Ya. sebenarnya kalau dari omongannya Ko Ahwat, ini boleh banget. Misalkan budget lu pengennya pakai yang lebih terjangkau, boleh juga gitu. Tapi Ko Ahwat akan kasih tahu kalau pakai non Super King akan begini dampaknya. Silakan disesuaikan. Kalau buat kodok itu mulai dari berapa sih pasang AC? Mulai dari berapa startnya aja? Iya. Dari 8 juta sampai 10 juta. Oke, dari 8 juta 10 juta. Iya. Oke, kalau kombi? Kombi ya dari 10 juta sampai 15 juta. Oke, jadi itu menurut gue mahal atau tidak semua tergantung persepsi kita. Karena kembali lagi 10 juta bisa buat dipakai 5 tahun, ya itu berarti kan terjangkau juga gitu ya. Namanya juga dari nggak ada kok ya. Iya. Beda kalau kita beli mobilnya udah ada gitu. Perawatan rutin sebenarnya kalau AC gimana kok? Ya simpel aja sih. Tergantung pemakaian hari-harinya. Umpama kita pakai standar aja, ya 1 tahun sekali wajib isi oli kompresor, bersihkan blower atau diservis, baru di vakum freon. Gitu ya. Jadi jangan berpikir sekali pasang 5 tahun kemudian terus dingin gitu, nggak juga ya. Jadi harus itu normal. Perawatan ya. Orang yang sering lewat adalah oli kompresor suka nggak diganti. Padahal ibaratnya mesin dia olinya juga diganti kok ya. Iya, mesin mobilnya kan berkala berapa kilo harus ganti. Betul. Sama oli AC pun begitu.
ini bengkel operasionalnya jam berapa hari apa aja kok? Kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Minggu dan tanggal merah kita tutup. Jadi Jam operasionalnya jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Udah kayak perusahaan. Jadi kalau misalkan mau tanya dulu boleh dong? Boleh. Gue dulu pertama kali pas masang di sini pun nanya dulu nih ke Ko Ahwat, nggak langsung beli, nanya dulu berapa estimasinya, dan Ko Ahwat juga ngasih tahu estimasinya ya. Ya, kita kasih beberapa pilihan biasanya tergantung budgetnya. Nah gitu, jadi bisa kontaknya di sekarang langsung ke WhatsApp atau ke Instagram nih kok? Ke Instagram aja. Oh, ini udah digital nih, gitu. Masih begini loh. Gila, gue sama orang-orang yang masih semangat kerja hebat sih. Dan ya itu salah satunya gue juga kenapa senang di sini, karena yang punya bekas montir juga, jadi dia paham banget sama apa yang terjadi gitu. Thank you banget. Thank ya. you. Nanti semoga semakin banyak PW-nya. Iya, amin. Parkiran udah penuh banget nih PW semua isinya. Umur 65 masih ngolong. Gitu. Makasih Ko Ahwat. Ya, sama-sama. Katanya udah beres. Mari kita tes sedingin apa nih. Sebenarnya dinginnya sih sama ya, cuman mati nyalanya udah oke belum? Gua emang minta termostatnya nggak dibikin full, karena kalau dibikin full justru bikin kompresornya nggak otomatis mati gitu. Jadi gua ngetes dari setengah. Akhirnya udah berfungsi, dia udah bisa mati sendiri, dan tuh dia otomatis nyala tanpa gua apa-apain. Coba kita ganti speednya 2. Wah, enak nih dinginnya. Jadi gua tangannya nggak perlu capek-capek lagi ngatur-ngatur, semuanya serba manual. Ongkosnya semua dari ganti termostatnya, habis itu ganti oli kompresor, service blower, dan relaynya juga gitu ya. Itu gua habis kurang lebih 1,7. Mungkin ada beberapa orang akan ngerasa bahwa itu mahal, tapi kembali lagi, gua baru datang sesudah terakhir beresin tahun 2018. Jadi kalau dibilang 1,7 aja setahun, gue cuman siapin duit sekitar 850. Dan menurut gua itu masih masuk akal untuk AC yang bisa berfungsi gua pakai tiap hari 2 tahun berturut-turut. Mahal atau murah itu sebenarnya kembali lagi ke persepsi, tapi kalau tanya pribadi gue, menurut gue wajar. Oh, sekarang speednya 3 nih. Saya dingin banget. Yang penting kalau siang gue nggak keringetan nih naik mobil di Jakarta sih, gitu, karena cuacanya panas banget. Thank you banget Ko Ahwat udah membantu gua membuat AC gua kembali normal, karena bulan depan, bulan Juli, kita akan jalan ke Prambanan, ke JVWF, Yogyakarta Volkswagen Festival, dan gue ini membawa keluarga gua, membawa anak gua juga gitu. Jadi gua harus memastikan mobil gua ini sedang layak jalan. Gitu. Jadi pertanyaannya gue balikin lagi. VW pakai AC boleh apa enggak sih? Jawabannya ada di lo semua. Lo berasa butuh nggak? Gitu ya. Dan untuk menurut lo dengan uang yang lo keluarkan sesuai nggak dengan yang lo dapetin gitu ya. Karena kalau bicara boros, udah pasti lebih boros. Mesinnya lebih panas? Ya dan enggak, karena tergantung bagaimana spek mesinnya. Dan siapakah kira-kira yang saat ini teman lu yang pengen pakai AC masih galau? Silahkan kasih lihat video ini sehingga dia bisa tahu langkah apa yang harus dia ambil. Thank you yang udah nonton, semangat terus VW-an. Gua malah mampir ke sini, mampir ke Om Didut. Tapi kayak begini nih. Ya ampun Tuhan. Ya ampun. Aduh, kacau berhala nih, berhala.